Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo sahabat-sahabat Budi, kita bertemu kembali di ini podcast Budi. Sahabat-sahabat Budi, kita hadir hari ini Bapak Kadis Kesehatan, Bapak Dr. Uus, Bapak Dr. Dani, spesialis penyakit dalam, termasuk saya sendiri, dan seluruh tim kami hadir dalam kegiatan ini. Semua kita sudah dalam protokol kesehatan, dalam artian kita sudah melaksanakan PCR sebelum kita pertemuan, karena kita protokol kesehatan tetap harus kita jaga, sehingga pertemuan-pertemuan yang sangat penting ini pun kita sudah semua aman lah. Artinya ini perlu juga untuk yang lainnya. Pada saat ini seperti kita ketahui bersama bahwa seluruh dunia, termasuk negara Indonesia tercinta, termasuk kota Tasikmalaya, tidak lepas dengan namanya badai COVID-19. Dan mulai bulan Maret kalau tidak salah 2020, COVID-19 sudah masuk ke Indonesia. Termasuk di pertengahan Maret 2020, COVID-19 sudah masuk kota Tasikmalaya. Pada saat ini kita akan menghadirkan yang selama ini selalu bergelut bagaimana menyelamatkan masyarakat kota Tasikmalaya khususnya, yang mungkin tidak pernah tampil langsung di depan publik, tapi ini bersentuhan langsung dengan permasalahan-permasalahan COVID-19. Kita hadir. Terima kasih Bapak Dr. Uus, Kepala Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya. Nah, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan ini Dr. Dani, spesialis dalam, yang memang secara langsung terjun penanganan COVID selama hampir 2 tahun ini. Sahabat-sahabat Budi dan seluruh masyarakat yang saya cintai, kita ingin berdiskusi, sharing perkembangan COVID-19 hari ini. Dan kita maklumi, karena kita memang awam, setelah COVID-19 dengan program-program pemerintah yang luar biasa, vaksinasi, PPKM, kita mendengar level 1, level 2, level 3, sampai ada zona merah dan sebagainya. Kita ingin tahu kondisi hari ini, khususnya di kota tercinta Tasikmalaya. Insya Allah ini akan menjadikan kewaspadaan kita bagaimana menghadapi virus corona yang dikenal dengan COVID-19. Bapak Kadis Kesehatan, Kang Uus, saya bilang terima kasih Kang Uus. Pak Dr. Dani bisa hadir. Saya ingin menanyakan kondisi kota Tasikmalaya hari ini dalam posisi di level apa. Lalu dari pertama bulan Maret 2020 sampai hari ini ada berapa kasus dan berapa kematian akibat daripada COVID-19. Silakan dok. Siap. Coba dulu nih, saya dulu. Pak Kadis dulu. Terima kasih nih sahabat podcast Budi Budiman. Ini kehormatan buat saya bisa tampil di podcast beliau. Ya. Beliau adalah orang tua kita, kota Tasikmalaya. Banyaklah kenangan sama beliau saya itu. Terima kasih masih eksis Pak, masih menginspirasi masyarakat kota Tasikmalaya dan masih mau berbincang dengan kami ini junior Bapak ini. Terima kasih Pak. Sudah jadi kewajiban kita bersama. Memang di kota Tasikmalaya ini luar biasa COVID, seperti Bapak ketahui, ya. Dr. Dani juga ketahui, luar biasa.
kita itu sempat tergopoh-gopoh. Mungkin Bapak masih ingat dulu zaman jas hujan kita. Iya betul. Kita menggunakan jas hujan di awal pandemi COVID ini, gitu kan. Alhamdulillah perjuangan Bapak dari awal sampai viral ya. Sampai viral. Itu saya di media-media nasional saya lihat sampai viral karena belum siap. Betul. APD belum siap, yang ada jas hujan dipakai saja. Dipakai saja yang ada. Tapi yang terpenting kan secara fungsional itu bisa dipakai walaupun memang bukan peruntukannya. Betul. Dan ternyata kesini dipakai juga ternyata Pak oleh dunia luar juga. Nah, sejak awal memang kita sempat turun naik kasus dan lebih banyak naiknya waktu itu. Kurang lebih ini kita bicara yang terkonfirmasi saja sejak awal sampai dengan hari ini sudah lebih dari 14.719 kasus. 14.719 ya. Itu yang terkonfirmasi. Iya. Kita belum berbicara lagi tentang yang probable. Ya. Kita belum berbicara lagi tentang yang suspek dan lain sebagainya dengan berbagai kategori dari mulai ODP, PDP dulu gitu kan. Kalau di total dari mulai yang kontak erat, suspek, probable itu kita jauh lebih banyak kasus. Itu bisa di atas 35 ribuan. Yang positif aja 14.000. Ini yang terkonfirmasi saja 14.700 gitu kan. Yang dengan kematian 544 sampai dengan hari. Itu berapa persen tingkat kematian? Tingkat kematian kita memang cukup tinggi ya. Itu sekitar kurang lebih 3,7%. 3,7%. Kalau nasional berapa? Nasional 2,5 sekian persen, di bawah 3%. Nah ini memang kita cukup tinggi angka kematiannya di Kota Tasikmalaya karena memang kan pengendalian Kota Tasikmalaya ini kita kecil Pak, tapi bisa dikategorikan sebagai wilayah aglomerasi karena memang kan persimpangan di Priangan Timur. Ya kita ada di pusat. Iya ada di pusat. Priangan Timur di tengah-tengah ya. Iya. Ya karena kan memang di saat pembangunan Kota Tasikmalaya Bapak tahu sendiri karena kan Bapak pelaku pembangunan di sana luar biasa akselerasinya. Di awal juga kan sudah kita sampaikan di awal COVID bahwa kita harus hati-hati dengan mobilisasi masyarakat ini. Sampai kita dulu pernah penyekatan ya. Penyekatan Pak. Cukup viral waktu itu kan. Viral. Berapa wilayah? Iya Bapak salah sebut lockdown gitu. Jadi dulu ada lockdown. Sampai kita ditelepon dari mana-mana. Ini Tasik sudah lockdown. Karena bicara lockdown itu terlalu sesuatu yang berlebihan. Padahal kita ingin menyekat mobilisasi dari luar masuk Tasikmalaya. Sedikit Pak Dokter, ini Pak Dokter Dani, tadi disampaikan kurang lebih 3, berapa kematian? 3,7%. Ini kira-kira 3, agak tinggi itu apakah terlambat di penanganan? Yang kita tahu saat itu seperti laboratorium juga kita sangat repot kan. Semua pertama harus ke Jakarta. Lalu berikutnya baru bisa di provinsi. Itu bisa seminggu, bisa 2 minggu, bisa 20 hari itu kan. Sehingga kita kira-kira faktor apa saja, Dok? Iya, Pak Budi, memang seperti tadi Pak Uus cerita Kota Tasik ini unik. Kita satu pusat dari wilayah aglomerasi, di mana kita titik pusatnya dan orang hilir mudik. Betul. Begitu pula kalau kita melihat lalu lintas orang Tasik keluar kota, terutama ke Jakarta, ke Jabodetabek sehari itu kan banyak. Ini juga berpengaruh satu terhadap angka COVID. Ternyata juga dari hasil data di kita memang paling banyak itu adalah pelaku perjalanan, Dok. Pelaku perjalanan diikuti dengan klaster keluarga. Nah, kenapa jadi banyak yang meninggal? Kalau penanganan, alhamdulillah, Kota Tasik hampir tidak ada mungkin ya keterlambatan penanganan. Betul. Itu. Alhamdulillah kita tidak sampai Dokter Uus sampai pasien ada yang meninggal
sebelum dibawa ke rumah sakit. Dari 544 pasien yang meninggal itu hampir mungkin 90%, 95% itu meninggalnya setelah mendapatkan perawatan di rumah sakit dengan memadai. Hanya memang ada beberapa pasien yang meninggal ada di rumah atau saat menjalankan isolasi mandiri, namun mungkin itu bisa dihitung jari. Jadi dan kebanyakan itu yang komorbid itu ya kebanyakan ya. Jadi untuk penanganan alhamdulillah di Kota Tasik tidak ada masalah. Rumah sakit, semua rumah sakit baik rumah sakit pemerintah, rumah sakit swasta juga menangani COVID-nya dengan baik. Hanya memang dari 544 itu terbanyak memang lansia atau lanjut usia dan yang memiliki komorbid. Ditambah ya itu tadi pelaku perjalanan mungkin sebelumnya lelah atau capek sehingga gejalanya berat. Gitu. Mungkin paling banyak sih lansia dan komorbid, berpenyakit komorbid, dan yang paling banyak itu hipertensi atau darah tinggi dan kencing manis. Itu yang paling banyak. Lalu dok, ini kesiapan pemerintah daerah dalam hal ini dinas kesehatan, ya kita saat itu kan memang terseok-seok semua, bukan hanya kita, hampir secara nasional, karena kan ini tsunami lah seolah-olah kan, kesiapan kita termasuk laboratorium, ya kan, sampai dulu harus semua ke Jakarta, semua ke provinsi, nunggu semua. Nah, kondisi hari ini penanganan seperti uji PCR dan sebagainya, apakah harus selalu menunggu ke Bandung atau kita sudah bisa melakukan hari ini? Alhamdulillah Pak, Kota Tasikmalaya selalu mengadakan perbaikan untuk meningkatkan aspek layanan ini, terutama untuk penanggulangan COVID lagi. Misalkan dari satu sisi laboratorium aja, ketika kita harus melakukan pemeriksaan harus ke Jakarta, harus ke provinsi, waktu itu kan alhamdulillah dalam perjalanan kita dapat bantuan mesin PCR dari BNPB, kemudian kita lengkapi dan alhamdulillahnya waktu itu kan Bapak juga yang mengunjungi saat pembangunan itu di sana itu kan kita sudah mulai pembangunan untuk laboratorium molekuler dan alhamdulillah lab kita sudah terstandarisasi sekarang. Sudah jalan. Sekarang sejak setahun yang lalu kita sudah tidak bingung lagi terkait dengan pemeriksaan. Kita bisa satu hari bisa berapa ngetes? Satu hari itu kalau satu kali pemeriksaan kan kurang lebih 98 sekali running. Alhamdulillah. Jadi kita kalau 2 kali running kita sudah bisa hampir 200-an. Makanya waktu itu kita bisa cepat melakukan diagnosa, terutama saat kita terjadi lonjakan varian Delta. Kita cepat sekali kita melakukan diagnosa untuk itu. Dan juga perkembangan sekarang juga alhamdulillah di saat kita adanya mulai varian baru yaitu Omicron. Kita tidak terlalu kebingungan karena kita bisa memeriksa tidak hanya PCR, JNN-nya sudah kita bisa periksa di sini sehingga untuk apakah ini perlu kita lanjutkan pemeriksaan untuk whole genome atau tidak, kan itu untuk whole genome sequencing ini kita sudah punya parameter, kita periksa ketika ini sudah memenuhi standar untuk kita kirim, yang akan kita kirim untuk diperiksa Omikronnya. Insya Allah kita lab kita untuk deteksi dini Omikron aja kita udah insya Allah kita udah siap untuk ke arah sana. Termasuk persiapan rumah sakit dari dulu sampai sekarang, apa yang sudah kita persiapkan itu tidak pernah kita stop sekarang. Termasuk ruangan isolasi, baik itu di rumah sakit pemerintah, swasta maupun yang dulu kita siapkan untuk isolasi tersentralistik di yang akan kita bangun di rumah sakit Dewi Sartika dan Purbaratu, sampai hari ini kita masih siaga. Termasuk kalau nakesnya, tenaga kesehatannya siap kita siapkan, siap. Tidak ada yang kita cut sampai dengan hari ini.
yang relawan, ya, kita relawan. perpanjang kontraknya. Kontrak, para dokter kita masih perpanjang sampai dengan hari ini, sampai satu setnya itu kita masih pertahankan untuk kita kontrak sampai dengan hari ini selama 1 tahun ke depan. Mungkin bisa saja nanti sampai dengan pandemi ini dinyatakan selesai. Keinginan kita kita tetap harus siaga terkait dengan hari ini, jangan sampai lengah. Ketika ada lonjakan kita bingung lagi gitu kan. Kalau sekarang alhamdulillah SDM-nya sudah kita siapkan. Alhamdulillah. Jadi sahabat-sahabat Budi, tadi kita mendengar bahwa kondisi kita hari ini alhamdulillah dari tim Dinas Kesehatan dan tim Satgas COVID-19 Kota Tasikmalaya tadi terkait laboratorium ya. Alhamdulillah sudah siap. Pak. Saya merasakan dulu kan. Jadi sampai 20 hari data belum turun, kejadian kita baru tahu tiba-tiba dia positif. Orang sudah kemana-mana, akhirnya menyebar, ya kan? Yang repot itu tim atau trackingnya kan? Ya. Sekarang tracking sudah, testingnya, yang laboratorium. Tapi alhamdulillah saya dengar kita sudah merasa lega, tetapi tetap tadi kewaspadaan. Ya. Sarana prasarana rumah sakit kita termasuk Kota Tasik kan rumah sakit pemerintah, rumah sakit swasta, ya kan, termasuk rumah sakit yang sedang kita bangun yang rumah sakit Dewi Sartika sama Purbaratu itu sudah bisa operasional dipakai kan? Bisa dan dipakai. Juga tadi alhamdulillah bahwa Dinas Kesehatan, pemerintah daerah dan tim COVID-19, tim Satgas itu kan, itu tetap kerjasama relawan, kontrak-kontrak tetap kita jaga. Karena kita jangan sampai terlena ya Pak. Ya. Pak Kadis, kalau hari ini posisi kita di level berapa sekarang? Posisi kita itu sekarang naik Pak, ke level 2. Setelah kita bertahan beberapa pekan di level 1. Ya alhamdulillah kemarin level 1 saya lihat. Level 1 kita. Level 2 sekarang saya lihat level 2 itu bukan dari kasus saja, termasuk vaksin. Nah, kalau kasus per hari ini supaya tahu ini, ya, berapa orang kasus aktif sekarang? 2. Kasus aktif sampai dengan hari ini ada 2 orang. 2 orang. 2 orang. Dirawat atau isolasi mandiri? Isolasi mandiri. Dimungkinkan isolasi mandiri ya, karena tidak berat gitu kan? Tidak berat. Ya, mudah-mudahan itu juga cepat sembuh. Kalau ini Dok, vaksinasi sendiri? Vaksinasi COVID di Kota Tasik alhamdulillah sampai saat ini kita sudah mencapai target ya Dr. Ulis baik untuk lansia, usia produktif maupun anak-anak. Kita alhamdulillah sudah di atas 70% ya Dok ya. Target pemerintah berapa dari pusat? Sekitar 60. Ya kita targetnya 100%. Harusnya 70 minimal. Minimal 70. Tapi sudah lewat kita. Kalau secara keseluruhan, secara umum kita sudah ada di angka 80% Pak. Tapi ada yang di bawah 70 mungkin? Ada yang lansia. Minimal 60% kita sudah ada di angka lansia itu 62%. Sedikit lagi. Ya. Lalu anak-anak kemarin saya lihat. Ya, anak-anak juga dari mulai usia 6, 11 tahun, 11 sampai 18, alhamdulillah sudah mulai baik. Setelah untuk yang dosis pertama itu sudah di atas 50%. Anak-anak. Ini target berapa persen? Target sama 70. Ini target dari pemerintah daerah ya, dari Dinas Kesehatan, semua tim Satgas target 70% di bulan apa? Nah ini yang jadi Februari kejar nggak? Akhir Januari. Ya mudah-mudahan lah selesai. Ya. Kebetulan kita memang dulu mulainya agak baru tanggal 10 Pak. Kita mulai karena kan kita harus berhitung sosialisasi dan sebagainya. Karena kehati-hatian. Betul. Ini kan yang kita hadapi ini anak-anak. Iya. Lebih sulit kan, betul. Karena kan ada rasa takut dan sebagainya. Lalu orang tuanya. Iya orang tua, karena mereka juga saya lihat tim dan semua, tidak tim Satgas termasuk dari pihak TNI, dari Polri gitu kan turun semua itu dalam rangka mengejar target minimal 70% sudah tervaksin. Karena kalau sudah lebih dari 70% ini akan mengerem lah
laju daripada perkembangan COVID. Yang hari ini varian kemarin yang sangat menggemparkan sempat Delta kan? Iya. Ya, Delta. Lalu sekarang ada Omikron. Nah, ini yang Omikron nih. Sekarang kan di informasi media kan begitu luar biasa sekarang. Kekhawatiran. Betul. Di Indonesia sudah mulai masuk bulan kemarin kalau nggak salah. Bulan awal tahun kan? Awal tahun. 1 orang pertama. Sekarang posisi kan sudah ada peningkatan saya lihat. Iya, sekitar 700-800 ini. Ada peningkatan kemarin sampai harian 100% ini. Iya. Artinya ini harus kehati-hatian. Iya. Tetapi ini perlu penjelasan, apa itu Omikron? Varian bentuk apa? Gejalanya apa? Lalu kalau ada itu harus apa? Ini kan publik juga harus tahu. Iya, betul, Karena sesuatu ini kan memang bagi dunia kesehatan sendiri kan ini barang baru kan. Betul. Ya. Betul. Gimana informasi yang mungkin bisa didengar oleh sahabat Budi, masyarakat, bukan memberi rasa tenang, bukan, tetapi lebih kehati-hatian, dan kita harus solusinya bagaimana. Semua ini demi keselamatan. Saya sering sampaikan, apapun yang kita miliki, harta, semua yang kita miliki nggak ada artinya, saya bilang. Yang penting sehat dulu gitu sekarang. Gimana, Dok? Kaitan Omikron, sehingga ada sedikit gambaran bagi masyarakat tentang varian baru ini. Ya, betul Pak Budi. Memang COVID ini satu penyakit baru, baru yang perkembangannya luar biasa. Pintar sekali ya. Betul. Virus ini gitu. Virus cerdas ini. Kalau dibandingkan sama virus yang lain, ini bukan cerdas lagi, jenius virusnya. Dan memang virus ini kenapa disebut jenius, dalam 2 tahun mutasinya sudah beberapa kali. Iya. Kalau dilihat kan untuk virus COVID ini penamaan mutasi dari abjad Romawi ya. Ada alfa, beta, delta. Yang pertama dulu di Wuhan itu alfa. Kemudian keluar lagi delta. Beta dulu. Di mana itu beta keluar? Sama. China, kemudian di Eropa, di Amerika, kemudian keluar lagi varian yang membuat heboh di 2021 ya. Delta itu mungkin varian yang satu ganas, kedua memang yang paling berat gejalanya. Kalau Kota Tasik pun kami sempat kena Delta, sempat kewalahan juga ya. Itu kalau saya ingat dari bulan setelah Lebaran 2021, berarti bulan Mei naik, Juni naik, puncaknya Juli, Agustus ya. Kalau dibilang ketika bulan Juli itu kami di rumah sakit hampir setiap hari ada yang meninggal. Malah sempat kita zona merah kan kalau. Iya. Dan itu kan, itu akibat Delta itu. Delta. Nah ini, saya sempat waktu itu, wah ini ada sampai zona merah, belum pernah saat itu. Iya. Tapi alhamdulillah, kecepatan penanganan, tim satgas, tim medis, para medis, relawan yang tidak, kemudian luar biasa siang malam. Kebijakan PPKM itu betul-betul efektif. Betul ya. Jadi kalau dihitung, Tasik dari awal sudah mengalami mungkin 2 puncak mungkin ya. Satu ketika PSBB dulu kan. Itu kan berhasil, kemudian dilonggarkan, naik lagi. Nah itu. Kemudian PPKM dari mulai bulan September, Oktober alhamdulillah saya sudah bisa, dan tim sudah sedikit bisa beristirahat waktu itu. Masih sedikit. November, Desember itu relatif tidak ada penambahan. Desember itu hampir 0 Dok ya. Alhamdulillah. Nah, akhir Desember nih muncullah satu varian yang dinamakan Omikron. Memang varian ini katanya menurut penelitian di luar itu diawali dari Afrika Selatan, kemudian ke Eropa, kemudian ke Turki, kemudian ke Asia Tengah, kemudian ke Amerika. Masuk ke Indonesia memang di saat tahun baru ya. Saya dengar itu tidak ada gejala seperti ringan katanya. Memang Omikron ini punya keunikan. Untuk gejala lebih ringan dibandingkan dengan Delta. Dan kalau kita baca baik di media maupun di kami di kesehatan, memang
pasien-pasien varian Omicron yang ada di Indonesia itu hampir semua tidak bergejala. Gejala paling-paling yang dikeluhkan itu justru seperti pilek biasa. Batuk aja gitu. Batuk malah tidak terlalu. Pilek, kemudian demam juga tidak terlalu tinggi. Iya. Nyeri-nyeri badan. Iya. Sudah begitu. Sendi-sendi gitu kan. Sendi-sendi ya begitu. Seperti masuk angin gitu kan. Iya. Kebanyakan memang awalnya yang terkena Omicron itu memang yang perjalanan dari luar negeri kan. Ketika masuk ke Indonesia, di setiap pintu masuk kan diharuskan karantina. Betul. Nah, kalau hari ini, saat ini, di kota tercinta lah khususnya Tasik, belum ada kan Omicron. Alhamdulillah sampai saat ini belum ada. Alhamdulillah. Mudah-mudahan tidak ada. Mungkin nanti mudah-mudahan tidak ada, karena yang ngerinya karena lalu lintas di beberapa kota sudah mulai ada lokal. Ya. Jabodetabek sudah lokal, Bandung juga tadi sudah lokal, dan Omicron ini meskipun ringan, hanya daya tularnya yang lebih tinggi. Iya, saya dengar daya tularnya dahsyat sekali gitu kan. Kalau waktu itu kan yang Alpha itu masih tidak terlalu menular. Yang Delta sudah hebat, yang ini lebih lagi. Nah inilah. Jadi sahabat-sahabat Budi, masyarakat Tasikmalaya kita tetap harus berhati-hati. Dan Presiden Pak Jokowi juga selalu mengingatkan, ya, hati-hati, jangan lengah. Di mana situasi hari ini, kemarin aja liburan tahun baru saja sudah relatif katanya berhasil kita menekan, tidak terjadi lonjakan, tapi tetap kita harus hati-hati. Lalu ini terkait juga dengan sekarang kan kita sudah mulai yang namanya booster. Nah ini kan sekarang tanggal 12 ini untuk umum sudah mulai. Betul. Sebelumnya kan lebih diprioritaskan kepada nakes, tenaga kesehatan. Paham kita. Karena bersentuhan langsung, berhubungan langsung dengan pasien. Nah, sekarang relatif itu sudah hampir semua yang nakes, ya kan? Sekarang tanggal 12 oleh Bapak Presiden diumumkan malah semua biaya ditanggung oleh pemerintah. Nah, untuk booster sendiri, kondisi perkembangan terkini khusus di wilayah Kota Tasikmalaya ini sudah berjalan? Sudah berjalan, Dok, ya? Alhamdulillah untuk booster di Kota Tasikmalaya kita kemarin launching dengan Pak Wali Kota Pak Muhammad Yusuf kemarin sekalian waktu itu kick off untuk launching saat pelaksanaan vaksin buat anak 6 sampai 11 tahun. Sekaligus kemarin kita sampaikan bahwa untuk booster sudah bisa dilakukan di Kota Tasik. Sekarang kalau masyarakat ada yang memerlukan tinggal datang ke puskesmas. Sudah siap. Stoknya siap. Stoknya udah kita siapin. Dan ini perlu disampaikan pada masyarakat, sahabat-sahabat Budi, bahwa pemerintah daerah, Dinas Kesehatan betul-betul sudah menyiapkan. Dan ini perlu kesadaran, ya kan? Booster itu penguat, ya kan? Betul. Ke-1, kedua, nanti ketiganya. Kalau dulu kebanyakan 1-2 Sinovac kan, lalu ketiganya boosternya kan ada yang macam-macam kan, ada AstraZeneca, ada Pfizer, ada Sinovac juga, ada dan Moderna, saya lihat, dan tidak perlu takut juga, meskipun vaksin pertama dan keduanya, misal dengan Sinovac, di booster tidak perlu sama, belum penelitian mau vaksin ke-1 keduanya dari vaksin apapun, mau yang Sinovac, mau Pfizer, mau Moderna, mau AstraZeneca, meskipun berbeda tetap aman. Jadi kepada seluruh masyarakat, sahabat Budi, jangan khawatir, karena seluruh kebijakan, apakah mau booster, mau vaksin ke-1, mau vaksin kedua, termasuk buat anak-anak, termasuk lansia, semua sudah dihitung, dipertimbangkan, ya, dengan analisis yang percayalah kita oleh pemerintah. Dari pemerintah baru diizinkan melalui BPOM dan sebagainya, sudah mulai boleh anak-anak. Sekarang booster, ya kan? Jadi harapan kami kita ingin memaksimalkan ya Pak, supaya karena kita melihat setelah vaksinasi di Indonesia kan alhamdulillah
Kalau saya lihat berita-berita di media, bagus. Kita dari seluruh dunia lah, seluruh Asia kita termasuk posisi sangat baik sekali kan, sudah di angka 70% gitu kan, karena semakin banyak yang sudah divaksin, ini pasti ini akan berbanding terbalik dengan kasusnya kan, semakin sedikit. Pak Kadis Kesehatan juga Pak Dokter, ada satu hal mungkin yang hari ini sempat muncul, ini cukup viral juga. Terkait kemarin ada kejadian di mana pada vaksinasi anak gitu kan, saya dengar ada satu orang anak isunya setelah divaksin meninggal. Apakah itu akibat vaksin atau bagaimana? Saat ini kan beritanya viral sekali ya. Artinya ini perlu diinformasikan kepada masyarakat, kepada sahabat-sahabat Budi, kejadian itu apakah akibat vaksin atau memang gejala lain? Gimana Dok? Ini ya memang betul, kemarin juga kita ikut berbelasungkawa ya Pak, pada kesempatan hari ini juga menyampaikan belasungkawa kepada keluarganya ya, mudah-mudahan diberikan kesabaran, ketawakalan. Amin. Memang anak ini sudah divaksin. Betul. Ketika sudah dilaksanakan vaksin, kemudian 2 hari kemudian baru muncul gejala. Muncul gejala, kemudian ada kejang, kemudian akhirnya diperiksakan di Puskesmas Purbaratu, tapi saat itu juga langsung dirujuk ke Rumah Sakit Dr. Sutarjo. Dirujuk langsung dirawat. Langsung masuk ke PICU, ke insentif anak kan? Intensif buat anak. Dilakukan pertolongan oleh dokter, kita screening demamnya, ternyata masuk di dalam kategori, kalau kita istilahnya KIPI koinsiden ya. KIPI koinsiden, jadi koinsiden KIPI. Jadi artinya orang yang baru divaksin terjadi kefatalan, tapi ada penyakit lain yang mendasarinya. Nah, kebetulan di sana itu waktu itu di pemeriksaan awal waktu itu didapatkan hasil NS1 yang positif. NS1 itu apa Pak? NS1 pemeriksaan spesifik buat penyakit atau kelainan demam berdarah atau dengue yang kita kenal dengan demam berdarah di sini. Jadi saat waktu divaksin belum tahu DB? Belum tahu. Jadi masih masa inkubasi gitu kan? Iya, bisa terjadi saat itu. Bisa nanti secara teknis mungkin Dokter Dani nih. Jadi waktu itu memang terjadi kematian waktu itu. Kemudian di screening ada hasil ternyata NS1 positif, dan ini kita tidak berhenti di sana. Kita langsung adakan investigasi, pemeriksaan lanjutan, kita serahkan ke Komda Jabar, kemudian ke Komisi KIPI nasional, dan KIPI itu singkatan kejadian ikutan pasca imunisasi. Kejadian ikutan pasca imunisasi. Itu kan ketua tingkat kotanya nih Dokter Dani gitu kan. Gimana Dok? Berbicara vaksinasi tidak lepas dengan satu yang dinamakan KIPI, yaitu kejadian ikutan pasca imunisasi. Nah, KIPI ini ada yang memang disebabkan langsung karena vaksinnya, atau yang kedua disebabkan karena koinsiden tadi. Dan KIPI pun bisa ada yang ringan, sedang, dan berat. Nah, yang ringan seperti apa? Misal setelah divaksin kok pegel itu tuh KIPI sebetulnya, tapi ringan. Atau udah pegel kok agak sakit dipegang di tempat suntikan, itu sebetulnya hal yang wajar, perlu takut. Dengan dikompres itu juga hilang. Atau kemarin mungkin bagi yang pernah yang divaksin yang memakai Moderna, itu sampai tangannya nggak bisa gerak, itu juga ada. Saya sendiri juga sama. Itu KIPI yang ringan. Yang sedang mungkin
ada yang demam, mungkin yang sampai berat, 2 hari seperti ada yang sedemam demam, 2 hari kemudian hilang sendiri. Kemudian yang berat ya bisa sampai kematian. Itu dari derajatnya. Nah, kemudian dilihat KIPI ini kan kita investigasi apa nih penyebabnya, apakah dari vaksinnya, artinya memang murni vaksin ini yang menyebabkan kejadiannya, atau ada sesuatu lain, penyakit lain. Kalau dari vaksinnya, investigasinya kita lihat lagi. Misal ternyata kalau dari vaksin, setiap vaksin itu kan, setiap kemasan vaksin ada nomornya, nomor batch disebutnya. Kalau memang dari entah pelarut vaksinnya atau vaksinnya yang tidak layak, itu bisa ketahuan juga. Biasanya kalau dari vaksinnya itu tidak cuma satu yang terkena. Misal dari 1 vial itu disuntikan ke 10 orang. Ternyata 10-10-nya kena, misalnya kena yang fatal, berarti dari situnya. Nah, kalau memang tidak dari investigasi ternyata yang lain tidak apa-apa, hanya satu kejadian, nah kita cari ke mungkin ada sesuatu di tubuh yang penerima pasiennya. Ini yang memang di COVID itu sebetulnya KIPI-nya bukan hanya yang kemarin itu Pak, yang anak, sebetulnya juga dari sejak awal vaksinasi sampai COVID sampai sekarang ada beberapa kasus. Nah, kalau yang ringan mah banyak Dok ya. Untuk yang anak aja sekarang kita punya 100. Ada 100-an, 110 yang KIPI demam ringan. Demam ringan ya. Hanya memang baru mencuat yang satu kemarin. Seorang anak berumur 10 tahun vaksin, satu hari setelah vaksin demam, kemudian hari berikutnya berarti 2 hari setelah vaksin kejang, diikuti dengan meninggal. Ternyata dari hasil investigasi memang ada penyakit lain, namanya koinsiden. Jadi penyakit lain setelah dari hasil investigasi memang anak ini mendapatkan hasil NS1. NS1 itu antigen yang spesifik untuk virus dengue atau virus demam berdarah. Sama kalau COVID juga kan ada antigen. Nah, ini pun semua virus itu kita deteksi lewat antigen. Antigennya ternyata positif NS1-nya. Namun memang sayangnya anak ini mengalami satu demam berdarah yang berat, yang hebat. Kita namakannya severe dengue atau demam berdarah yang parah, derajatnya tinggi, dan langsung mengenai ke susunan saraf pusat, dinamakannya ensefalopati dengue. Dan memang angka kematian ensefalopati dengue ini tinggi. Kebetulan pula yang namanya demam berdarah di Tasik, berbicara demam berdarah itu tidak pernah selesai, Pak. Betul. Tidak pernah selesai dan selalu ada dan ada. Makanya kalau Bapak ingat mungkin 2020 waktu bulan Juli kita pernah mengadakan workshop termasuk didirikan oleh Bapak sendiri tentang demam berdarah. Ini pun yang terjadi. Angka kematian untuk demam berdarah di tahun 2021 itu lumayan tinggi, Pak. Nah, memang sayangnya anak yang terkena vaksin ini juga kena demam berdarah dan jadi artinya tidak berarti itu akibat vaksin yang paling Bapak bisa karena itu kewenangan semua kan ada di kesehatan. Bapak spesialis, dokter spesialis yang menangani kejadian itu karena ada ikutan DB yang sebelumnya tidak terdeteksi gitu kan. Nah, itulah mungkin sahabat-sahabat Budi, jadi jangan sampai informasi simpang siur kita mendengarkan, karena ini kan isunya berkembang, jangan sampai menghentikan program vaksinasi bagi anak. Jangan sampai memberhentikan program vaksinasi yang sangat penting bagi kepentingan masyarakat, karena sehat itu segala-galanya. Siapa yang akan bisa bangkit ekonomi adalah yang paling pertama, pemenangnya adalah mereka yang segera menyelesaikan kesehatan, gitu kan, melawan corona sekarang. Vaksinasi salah satu tolok ukur, betul kan? Sahabat-sahabat Budi dan masyarakat Tasikmalaya, kita tadi mendengar, walaupun kita tidak panjang, karena beliau-beliau ini memang, mohon maaf ini saya tahu persis, 1x24 jam mereka standby, ya kan? Walaupun hari ini posisi ada yang aktif 2 orang, mudah-mudahan tidak ada tambahan lagi. Tapi yang paling utama adalah kesadaran masyarakat.
Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih nih. Ini sangat penting sekali, informasi yang sangat luar biasa, sehingga ada rasa percaya diri bagi seluruh masyarakat untuk melakukan vaksinasi. Lalu sendiri masyarakat sendiri ada pemahaman tentang bagaimana ada yang namanya varian baru Omikron, dan sering menanyakan ada puskesmas terdekat, nanti ada dinas kesehatan. Alhamdulillah rumah sakit insya Allah kita sangat memadai, mencukupi. Vaksin juga sudah ada, jangan khawatir. Yang belum vaksin termasuk yang booster, pemerintah sudah menyiapkan di puskesmas, di tempat-tempat, silakan. Jadi itu mungkin sahabat-sahabat Budi. Tapi sebelum kita akhiri pertemuan yang sangat luar biasa ini, saya ingin ada closing statement dari Pak Kadis kepada sahabat Budi dan seluruh masyarakat, hal yang ingin disampaikan sebelum kita tutup. Ini penting. Siap. Jadi memang ini terima kasih bisa ada ikut di acara podcast Budi Budiman ini. Memang ada satu harapan Pak, dari kami bahwa untuk kita supaya bisa terhindar itu, supaya kita bisa maksimal di dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat terhadap dampak daripada pandemi COVID ini, tetap jangan lupa bahwa kita untuk protokol kesehatan. Betul. Tetap juga kita di dalam aktivitas sehari-hari kita harus mengedepankan protokol kesehatan. Betul. Dan satu hal lagi sekarang yang tidak kalah pentingnya, yaitu kebijakan strategis terkait dengan vaksin. Dan apapun juga bahwa terlepas daripada efek samping daripada vaksin gitu, manfaat vaksin jauh lebih besar. Manfaat vaksin ini jauh lebih besar, sehingga diharapkan ada kesadaran dari masyarakat untuk bisa secara kesadaran memberikan mau untuk diberikan vaksin COVID-19. Terima kasih, Dok. Ada yang disampaikan? Iya, pada sobat Budi, seperti tadi rangkumannya mungkin Pak ya. Meski kita jangan pernah terlena. Pandemi ini belum berakhir. Namun jangan juga kita jadi terlalu takut. Gitu. Tetap karena memang aktivitas sudah tidak mungkin dibatasi total, tetap prokes harus tetap dijalankan. Kemudian betul vaksinasi ya mau tidak mau harus, karena itulah ikhtiar kita mungkin. Kalau berusaha kan juga harus ikhtiar kita memang divaksinasi. Tidak perlu takut, tidak perlu ragu untuk vaksin. Kalaupun ada kejadian-kejadian KIPI tadi, ya jangan membuat kita menjadi patah semangat ya untuk vaksin, karena seperti tadi dibandingkan manfaatnya jauh lebih besar dibandingkan mudaratnya. Yang terakhir mungkin jangan ragu untuk memeriksakan kesehatan apabila mengalami gejala-gejala yang diduga COVID mungkin baik batuk, pilek gitu. Kami selalu siap gitu. Selalu siap. Nah, jadi jangan ragu untuk memeriksakan. Itu aja mungkin. Terima kasih, sahabat-sahabat Budi yang saya cintai dan seluruh masyarakat, bahwa COVID ini belum berakhir, pandemi belum berakhir. Kalaupun berakhir pun ada istilahnya endemi, tetapi tetap kewaspadaan harus tetap kita jaga oleh semua. Protokol kesehatan, walaupun kita ekonomi harus jalan, pendidikan harus jalan, aktivitas apapun, tetapi yang paling utama jaga protokol kesehatan. Kesehatan lebih utama dari hal-hal yang lainnya. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada pemerintah daerah, kepada Satgas COVID-19, tenaga kesehatan, para medis, lalu juga para relawan semua, dan seluruh pihak dalam hal bagaimana penanganan. Yang paling utama adalah masyarakat itu sendiri. Ada rasa tanggung jawab dan kerjasama. Bagaimana COVID itu harus menjadi tanggung jawab kita semua. Sekali lagi, mari kita sama-sama jaga protokol kesehatan. Insya Allah, kalau protokol kesehatan mudah-mudahan
kita dan seluruh masyarakat bisa kembali hidup normal seperti biasa. Terima kasih sahabat Satbudi, dan terima kasih Pak Kadis Kesehatan, Pak Dr. Dani, dan salam hormat bagi semua tim Satgas yang tidak sebut satu persatu. Mudah-mudahan seluruh apa yang kita lakukan siang malam tidak mengenal waktu, insya Allah dengan keikhlasan akan dicatat menjadi amal baik kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Terima kasih sekali lagi. Kita aakan bertemu kembali di Ini Podcast Budi.